Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Pada tahun 2018 lalu, kami telah merilis sebuah software pembelajaran bridge berbahasa Indonesia yang adalah produksi atau milik dari ACBL Educational Foundation ya, dan ditulis oleh Fred Gitelman dari Bridgebase Inc. Setelah mendapatkan izin terjemahan dari ACBL Foundation, aplikasi ini kami terjemahkan dan kami berikan secara cuma-cuma kepada penggemar bridge di seluruh Indonesia. Setelah 4 tahun berlalu, zaman mungkin telah berubah, sehingga sekarang ada permintaan agar software pembelajaran ini run under Android atau iOS. Namun kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Hal yang bisa kami lakukan adalah menampilkan aplikasi ini dalam bentuk video yang bisa Anda tonton kapanpun, dimanapun, selama ada koneksi internet. Oke guys, tentu tidak seenak menjalankan programnya, karena Anda bisa bolak-balik ini itu ya. Ini juga bisa bolak-balik, cuman Anda bisa mencoba. Kalau ini kan Anda hanya menonton ya. Pasti pengalaman mencoba akan lebih menyenangkan. Oke guys, kita mulai ya. Ada beberapa bab dalam Learns to Play Bridge ya, yang LTPB. Ini adalah edisi 1 ya. Ada 11, ini cuman kita akan bahas yang berhubungan aja ya. Introduction to Bridge, Taking Trick, More on Taking Trick, Trump Suit, Planning the Play, dan Introduction to Bidding, dan More on Bidding ya. Yang lain-lainnya kita skip aja. Oke, kita mulai dengan Introduction to Bridge atau pengenalan terhadap bridge. Kenapa Anda belajar bermain bridge? Nih, ini beberapa alasan yang bagus ya. Yang pertama, bridge adalah permainan yang hebat ya. Anda akan punya saat-saat yang indah dengan bermain bridge. Kapan itu? Ya, barangkali menemukan jalan bidding yang enak ya, yang saintifik, permainan yang canggih, defense yang menggugurkan ya, yang bagus gitu ya. Itu momen-momen penting ya. Kemudian bridge adalah permainan yang populer di dunia. Di pertandingan di kejuaraan dunia juga ada ya. Dan permainan kartu yang paling populer. Nah, banyak orang yang menikmati bridge sebagai permainan yang kompetitif ya, karena ada pertandingannya. Indonesia juga ada kejurnasnya ya. Ada di pertandingan di PON, di Asian Games ya. Kompetitif ya. Nah, banyak juga yang menikmatinya sebagai permainan sosial. Dengan bermain bridge, Anda ketemu teman, bersenda gurau di meja bridge ya, sambil bercerita. Oke. Kemudian, bridge akan memberikan olahraga kepada otak Anda. Ya, ini termasuk salah satu olahraga mind sport games ya. Kemudian, dengan belajar bridge, Anda akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Anda punya masalah dalam bridge, barangkali kan perencanaan permainan, Anda susun rencana Anda bisa membuat pemecahan masalah ya, urutan-urutannya harus jelas. Kemudian, karena bridge adalah permainan pasangan, tentunya komunikasi antar pasangan akan semakin bagus. Kalau enggak, hasilnya akan tidak maksimal ya. Anda akan sering berkomunikasi dengan pasangan Anda, sehingga nanti Anda bisa bermain lebih baik ya. Komunikasinya akan meningkat.
Bridge adalah permainan untuk semua umur, jenis kelamin, ya, kewarganegaraan, ras, dan agama. Jadi siapapun bisa memainkan bridge, ya. Oke. Ayo. Mudah-mudahan Anda sudah yakin ya bahwa Anda harus belajar bermain bridge. Mari kita mulai segera. Bayangkan Anda duduk di meja bridge untuk pertama kalinya. Hal pertama yang Anda lihat adalah seperti ini. Anda akan memegang kartu-kartu bridge, ya. Kartu bridge Anda yang pertama. Seperti gambar ini, ya. Kalau Anda hitung, kartunya ada 13 lembar, ya. Oke. Semuanya harus 13. Anda lawan pemain di depan Anda, di kiri kanan Anda harus mempunyai 13 kartu. Nah, ada 4 kembang. Ya, di sini adalah yang ini namanya spade, ya, dibaca spade, ya. Kalau di Indonesia istilahnya adalah skop. Ya. Warnanya seperti ini, ya. Kemudian adalah hati. Ada yang ngomong juga love, ya. Heart, ya. Heart yang ini, ya. Berikutnya lagi adalah club atau clover, ya. Atau di bahasa Indonesia adalah keriting, ya. Dan yang terakhir adalah diamond up forever, ya. Atau di bahasa Indonesia juga ada yang ngomong petak, tahu, macam-macam, ya. Tapi yang internasional ngomongnya adalah diamond, ya. Atau wajit bahasa Indonesianya, ya. Oke. Ini adalah pegangan yang sama, ya. Yang disusun, disortir dengan apik, ya. Warnanya genta-ganti, ya. Hitam merah, hitam merah. Ingat loh, ya, kartu ini sudah disusun sedemikian rupa dari tinggi ke rendah, ya. Oke. Aces atau di dalam Indonesia bacanya as atau ace, ya. Atau huruf A adalah kartu tertinggi di setiap warna pada bridge atau di setiap kembang pada bridge, ya. Di kembang spade dia asnya yang paling tinggi, di kembang heart as juga, kembang keriting atau clover juga as, kembang diamond juga as. As itu pokoknya dia paling tinggi, ya. Nih, tidak seperti permainan kartu yang lain, bridge menggunakan semua 52 kartu dalam satu pak, ya. Semuanya dipakai, ya. Tapi jokernya tidak digunakan. Nah, setiap kembang, tadi ada spade, heart, atau diamond, clubs, ya, punya 13 kartu. Nah, contohnya adalah kartu berikutnya adalah diamond disortir dari tinggi, aces atau as, ya, sampai ke angka 2, ya. Ada as, A, ya, ada K atau king, ya, queen, jack, 9 sampai angka 2. Yang disusun dari kiri ke kanan tuh dari atas ke bawah, ya. Oke. Nah, ini adalah permainan Anda pertama di meja bridge, di mana ada berempat orang, ya. Ada yang sebelah kiri kanan Anda, ada yang di depan Anda. Hal pertama yang Anda lihat adalah Anda tidak sendiri, tapi Anda ada berempat. Duduknya di posisi selatan. Ada 3 pegangan lain, yaitu di barat, utara, dan timur. Dan kartu mereka semuanya tertutup, tidak terlihat oleh Anda. Oke, ini yang perlu diingat bahwa Anda butuh 4 orang untuk bermain bridge, ya. 4
52 kartu dibagi rata, sehingga masing-masing akan kebagian 13 lembar. Dan Anda hanya bisa melihat 13 lembar kartu Anda sendiri. Oke. Untuk memudahkan, biasanya digunakan arah mata angin, ya, untuk mereferensikan 4 pemain dalam bridge, yaitu selatan, ini short selatan posisi Anda, barat, ya, di sebelah kiri Anda, utara di depan Anda, dan timur di sebelah kanan Anda. Dan harus diingat bahwa permainan bridge adalah permainan pasangan, mainnya berdua lawan berdua. Pasangan Anda duduk di depan Anda, ya, atau berseberangan dengan Anda, di depan Anda, ya, di dalam satu meja. Karena Anda duduk di selatan, ya, partner Anda adalah utara dong, ya. Pasangan Anda disebut sebagai pasangan utara selatan atau US, ya. Oke. Adalah biasa menyapa partner saat Anda mulai duduk untuk bermain bridge. Ingat loh ya, pasangan dalam bridge bekerja sama menggapai tujuan yang sama. Ingat selalu bahwa partner Anda ada dalam pihak Anda, dan perlakukanlah dia dengan sopan dan hormat. Anda di selatan dengan partner di utara akan berhadapan dengan pasangan timur barat, ya. Kendati Anda ingin memenangkan pertandingan ini, Anda juga harus memperlakukan lawan Anda seramah dan sesopan mungkin. Bridge akan lebih menyenangkan jika semua pemain di meja juga senang. Sebagian besar pemain bridge, termasuk Anda, lawan Anda timur dan barat, adalah orang baik dan suka membantu, serta sabar dengan pemain-pemain baru. Sorry, gua baru belajar nih. Bisa lihat kartu lo nggak? Gitu kata selatan, ya. Kenyataannya, kali ini partner dan lawan sangat baik. Mereka mau memperlihatkan kartu-kartunya jika Anda minta dengan sopan. Boleh, friend. No problem, silakan. Ini kartuku selatan. Jadi semua memperlihatkan kartunya sendiri. Kartunya dibukain, ya, sehingga Anda bisa melihatnya. Tentunya Anda tidak bisa melakukan ini jika betul-betul dalam bermain bridge. Tentunya akan lebih mudah belajar dengan melihat semua kartu terbuka. Pada program ini dan pada literatur bridge pada umumnya, distribusi kartunya sering ditampilkan semua terbuka. Ingat bahwa Anda hanya dapat melihat kartu Anda sendiri saja ketika sedang bermain. Dan tentunya kartu dummy, ya. Dalam hal buku bridge dan bagaimana pegangan bridge dipresentasikan dalam program ini, ada satu hal penting yang harus Anda ketahui sebelum kita bergerak maju. Ngomong-ngomong, pernah lihat artikel bridge nggak sih?
di koran atau majalah? Jika iya, ya, Anda melihat seperti gambar ini. Apa yang Anda lihat di atas adalah cara lain menampilkan pegangan yang sama dengan yang tadi kita lihat. Nah, tadi itu ada kartu bergambar ya. Kartunya masih sama, yaitu masih ada 4 pemain. Dan setiap pemain masih memegang 13 kartu yang sama dengan sebelumnya. Cara mempresentasikan distribusi kartu seperti ini dikenal dengan nama notasi pegangan ya. Pada program ini istilah bridge dicetak tebal ya. Oke ya. Oke. Nah, kita kembali ya. Warna-warna pada notasi pegangan selalu dipresentasikan dengan urutan tetap, yaitu pertama spade, ya. Spade, semua spade ini. Yang kedua adalah heart. Lihat aja gambar love ya. Yang ketiga adalah diamond. Ya. Yang keempat adalah clubs atau keriting ya. Nantinya Anda akan mengetahui alasan pengurutan ini ya. Kenapa kok urutannya spade dulu, heart, diamond, club ya? Nanti akan dijelaskan. Melalui program ini tampilan pegangan kartu, gambar kartu atau notasi pegangan bisa diatur ya. Dengan nanti ada menunya ya. Oke. Sebagian orang suka dengan distribusi kartu ya. Yang lagi dengan suka dengan gambar-gambar ya. Nah, pilihannya bisa dilihat dari sini ya. Ini kan gambar kartu. Kalau ini adalah notasinya aja ya. Oke. Dalam bridge, satu papan bisa membutuhkan 8-10 menit untuk seluruh permainan. Dan satu sesi dalam bridge itu bisa terdiri dari beberapa papan. Apakah 8, 10, 12, 14, 16 gitu ya. Dan hal yang menarik satunya adalah Anda mendapatkan 13 kartu-kartu yang berbeda untuk setiap kocokan ya. Peluang untuk mendapatkan kartu yang sama 2 kali itu sangat kecil. Hampir tidak ada ya. Sehingga aman untuk mengatakan bahwa setiap papan yang ada Anda mainkan akan menghasilkan tantangan yang baru. Ada 2 hal penting yang terjadi di setiap pasangan. Di setiap papan ya. Yang pertama adalah penawaran, yang berikutnya adalah permainan. Pada setiap papan, penawaran itu selalu mendahului permainan. Kendati kedua pasang ini sangat jauh berbeda, namun saling mempengaruhi. Anda yang udah jago gitu ya, akan menemukan bayangan permainan dalam setiap proses penawaran. Dan mendapatkan petunjuk dari penawaran ketika bermain. Setelah proses penawaran dan permainan selesai, berakhirlah satu papan permainan. Dan salah satu pasangan akan mendapatkan poin atau skor. Yang teknisnya akan dipelajari nanti ya. Kartu akan dikocok lagi. Ingat ya, dalam zaman komputer yang ngocok kartu itu komputer ya. Dan dibagikan. Tujuan permainan bridge adalah agar pasangan Anda
mengumpulkan jumlah poin yang lebih banyak daripada pasangan lawan. Kemudian, tendensi dalam sejarah Amerika Utara ya, untuk menekankan penawaran daripada permainan pada saat mengajarkan permainan bridge ya. Kita tahu belajarnya penawaran dulu gitu ya, yang di Amerika dulu. Tapi program ini, LTPB ini punya mengubah tradisi itu, yaitu fokusnya pertama adalah ke permainan. Anda mainkan dulu, udah mahir nanti bermainnya, baru nanti masuk diperkenalkan dengan sistem penawaran. Kalau udah kebayangkan menawarnya nanti, udah bisa mainnya, latihan penawaran, nanti Anda akan menemukan konsep penawaran yang lebih komprehensif. Jadi kalau kita udah selesai, bisa main, baru kita belajar masalah penawarannya. Oke, demikian tadi untuk bab pertama ya, pengenalan terhadap bridge. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Akan ada lagi bab kedua tentang LTPB, bab ketiga nanti ya. Kami coba tampilkan semua materi dari LTPB ini dalam bentuk video. Tunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.